Sehingga ketika orang-orang melihatnya, mereka melihat Allah. Jadi, ya, Allah dapat dilihat dan banyak orang telah melihat Allah. Tapi itu menurut Alkitab, bahwa sebenarnya Yesus tidak pernah mengklaim bahwa dirinya adalah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha sempurna, tidak bisa dilihat, namun bisa melihat segala sesuatu. Kepastian tentang tidak mungkin dilihatnya Allah oleh manusia bisa kita dapatkan di dalam banyak dalil. Antara lain, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang maha halus, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 103. Jadi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dilihat adalah hal yang menyalahi Al-Quran Al-Karim sendiri. Selain ayat ini, ayat lain pun akan mengatakan kemustahilan seseorang bisa melihat zat Allah. Misalnya di dalam surat Al-Ikhlas, Allah menegaskan bahwa dirinya tidak bisa disetarakan dengan sesuatu, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4. Di dalam Al-Quran juga diceritakan tentang keinginan manusia untuk melihat wujud asli Allah Ta'ala. Namun sudah dipastikan bahwa selama di dunia ini, manusia tidak akan pernah mampu untuk melihatnya. Bahkan sampai tidak mau menyembah Allah kalau tidak melihat dulu. Sikap rendah seperti ini hanya datang dari bangsa yang kurang memiliki kecerdasan teologis, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada mereka. Dan ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu, kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. Bahkan meski dengan maksud baik-baik dari hambanya, seperti Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak akan pernah dilihat dengan mata telanjang. Hal demikian pernah terjadi dalam diri Nabi yang dijuluki Kalamullah ini. Dan tatkala Musa datang untuk pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman kepadanya, berkatalah Musa, "Ya Tuhanku, nampakkanlah kepada aku agar aku dapat melihat kepada engkau." Allah berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala tuannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman." Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Jangankan manusia yang lemah dan papa, bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan diri kepada gunung sekalipun, maka hancurlah gunung itu. Sebab zat Allah memang betul-betul mustahil dilihat oleh makhluknya. Dan meski Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang termasuk paling sering menerima mujizat darinya, tapi khusus untuk bisa melihat Allah, fasilitas itu tidak ada. Apalagi makhluk lainnya yang notabene lebih rendah derajatnya dari beliau. Kalaupun ada keterangan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dilihat, maka hal itu hanya dalam dalil-dalil yang tegas dan jumlah sedikit sekali. Di antaranya adalah keadaan orang-orang beriman di surga nanti, di mana secara nalar mereka sudah bukan lagi manusia biasa yang fana sebagaimana ketika masih hidup di dunia sekarang ini, melainkan mereka telah menjelma menjadi makhluk penghuni surga. Tentu hukum-hukum fisika yang berlaku di dalam surga itu sama sekali berbeda dengan yang ada di dunia ini. Apapun yang ada di surga nanti memang semata-mata belum pernah dilihat mata manusia, belum pernah didengar telinga manusia, dan belum pernah terlintas di benak seorang manusia. Dan salah satu bentuk kenikmatan paling tinggi di surga, dan satu-satunya kenikmatan yang tidak akan pernah didapat di dunia manapun, adalah kemampuan bisa menikmati wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasi tersebut oleh jumhur ulama disebutkan berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran sendiri. Paling tidak ada 3 ayat yang menjelaskan hal itu, yaitu bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik atau surga dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Yunus ayat 26. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar atau surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang Allah. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 22-23. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Ini adalah bagian dari paham atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah
yang telah disepakati oleh jumhur ulama kebenarannya. Sedangkan melihat Allah di luar yang disebutkannya tadi, seperti Nabi Adam ketika di surga, atau malaikat ketika bercakap-cakap dengan Allah, atau iblis yang membangkang bahkan Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj, apakah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Kami belum lagi menemukan landasan dalil yang syar'i atau yang kuat dan disepakati oleh jumhur ulama. Dan selama belum ada keterangan yang kuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kita tidak boleh mengambil kesimpulan yang menyalahi kesimpulan dalil yang sudah tegas menyatakan kemustahilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam. Isra adalah perjalanan malam dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjid Al-Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan yang agung, di mana Rasulullah melihat secara langsung keadaan orang-orang yang disiksa di neraka, serta keadaan orang-orang yang berada di surga. Selain itu, Rasulullah juga dipertemukan dengan para nabi terdahulu, serta mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Peristiwa demi peristiwa ini terangkai dalam waktu yang singkat. Menurut manusia biasa, padahal Rasulullah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Puncak Isra Mi'raj adalah pertemuan Rasulullah dengan Allah di Sidratul Muntaha. Lantas, apakah pertemuan ini berarti Rasulullah melihat Allah secara langsung tanpa perantara? Di dalam hal ini, para sahabat Nabi terbagi menjadi 2 pendapat, yaitu yang pertama, menurut Sayyidah Aisyah, Rasulullah tidak melihat Allah di Sidratul Muntaha, tetapi ia melihat malaikat Jibril. Hal ini dikuatkan dengan hadis. Diceritakan Masruq bahwa beliau mengatakan, "Aku masuk ke rumah Aisyah, aku bertanya, apakah Muhammad pernah melihat Tuhannya?" Aisyah menjawab, "Sungguh, engkau menanyakan sesuatu yang membuat kulitku merinding." Masruq mengatakan, "Tunggu sebentar." Kemudian Masruq membacakan ayat, "Sungguh, dia atau Muhammad telah melihat sebagian tanda-tanda kebesarannya Tuhan yang paling besar." Quran Surat An-Najm ayat 18. Aisyah menjawab, "Sungguh dia atau yang dilihat Nabi Muhammad adalah Jibril." Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah melihat Allah secara langsung dengan hatinya. Hal ini dikuatkan dengan hadis. Diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, di dalam menafsirkan ayat, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Quran Surat An-Najm ayat 11. Beliau atau Ibnu Abbas mengatakan, ia atau Muhammad melihatnya Allah dengan hatinya. Hadis riwayat Daruqutni. Praktiknya adalah Allah menjadikan penglihatan Nabi Muhammad di dalam hatinya, atau Allah menciptakan hati dalam penglihatan Nabi Muhammad. Alhasil, Nabi Muhammad melihat Allah dengan hati dan penglihatannya adalah sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Quran Surat An-Najm ayat 11. Dan tidak mustahil bagi Allah menjadikan hati Nabi Muhammad sebagai alat untuk melihat Allah, sebagaimana Allah menciptakan penglihatan sebagai alat melihat bagi manusia pada umumnya. Perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad melihat Allah ketika Isra Mi'raj memiliki beberapa catatan menurut Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu yang pertama, Nabi Muhammad melihat Allah bukan berarti Allah menetap ataupun menyatu dengan Sidratul Muntaha, karena Allah tidak mungkin membutuhkan pada Sidratul Muntaha yang merupakan ciptaannya sebagai tempat menetap. Hal ini sesuai dengan sifat Allah berupa qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan makhluk ciptaannya. Seandainya Allah membutuhkan Sidratul Muntaha sebagai tempat menetap, niscaya hal ini akan merusak sifat qiyamuhu binafsihi. 2. Nabi Muhammad SAW melihat Allah bukan berarti Allah terbatasi oleh jiha atau arah mata angin, karena tidak mungkin Allah terbatasi dengan jiha atau arah mata angin sebagaimana makhluknya. Hal ini sesuai dengan sifat Allah berupa mukhalafah lil hawadis. Allah tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Seandainya Allah terbatasi dengan jiha atau arah mata angin, sebagaimana manusia yang bisa dipastikan menetapnya di arah tertentu, seperti arah selatan atau utara, niscaya akan merusak sifat mukhalafah lil hawadis. 3. Nabi Muhammad SAW melihat Allah bukan berarti Allah terbentuk dari jism atau bentuk tubuh, karena tidak mungkin Allah berbentuk jism atau bentuk tubuh sebagaimana makhluknya. Hal ini sesuai dengan sifat Allah berupa mukhalafah lil hawadis. Allah tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Seandainya zat Allah berupa cahaya berwarna putih atau memiliki anggota tubuh dan sejenisnya sebagaimana makhluknya, niscaya akan merusak sifat mukhalafah lil hawadis. Ad-Darir Ahmad, Syarh Qisas Al-Isra wal Mi'raj, Khairu Mataba Azhar Lituras, halaman 24. Nabi Muhammad melihat Allah
tidaklah sama dengan proses manusia biasa seperti yang kita melihat. Akan tetapi, Allah memberikan kemampuan khusus bagi Nabi Muhammad ketika itu, sehingga beliau dapat melihat langsung kepada Allah. Hal ini dikarenakan Allah memberikan kemampuan melihat kepada hambanya tidak terbatas dengan perangkat mata kepala saja. Allah memberikan kemampuan melihat kepada hambanya di waktu dan di tempat yang telah Allah tentukan. Al-Laqani, Abdus Salam, Ifta Al-Murid, Sarjauhar At-Tauhid, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiah, 2002 halaman 202. Dan melihat Allah adalah sesuatu yang mungkin terjadi atau jais, karena Allah adalah zat yang maujud atau ada, sedangkan perkara yang maujud atau ada mungkin untuk dilihat. Akan tetapi, Allah tidak mengizinkan bagi manusia biasa untuk melihatnya ketika di dunia, kecuali Nabi Muhammad SAW ketika berada di Sidratul Muntaha. Hal ini dikuatkan dengan hadis. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah kalian semua bahwa tidaklah salah satu di antara kalian melihat Tuhannya hingga ia mati." Hadis riwayat Muslim. Menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, nantinya orang-orang yang beriman melihat Allah di hari kiamat dengan sangat jelas, tanpa penghalang sedikit pun, sebagaimana seseorang melihat rembulan di waktu purnama. Hal ini dikuatkan dengan hadis. Diceritakan dari Jarir bin Abdullah bahwa beliau mengatakan, suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah ketika melihat bulan purnama. Kemudian Rasulullah bersabda, "Sungguh, kalian akan melihat Tuhan kalian di hari kiamat sebagaimana kalian melihat rembulan ini." Hadis riwayat Daruqutni. Simbolan di sini adalah peristiwa Nabi Muhammad melihat Allah ketika malam Isra Mi'raj adalah peristiwa yang diperdebatkan oleh para sahabat Nabi. Akan tetapi, perbedaan pendapat ini tidak sampai menjadikan para sahabat Nabi saling mengkafirkan maupun membid'ahkan ataupun menganggap sesat kepada kelompok yang berbeda pendapat. Hal ini menjadi bukti bahwa melihat Allah adalah hal yang mungkin terjadi secara akal. Berbeda halnya dengan pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa melihat Allah adalah suatu hal yang tidak mungkin terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat, benarkah Nabi Musa alaihissalam pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu kisah yang menggambarkan kecintaan, keimanan, dan juga kerinduan seorang hamba kepada Tuhannya. Dan kisah ini terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Bermula ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Ta'ala ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu kepada kitab Taurat. Di sana, Nabi Musa alaihissalam bercakap-cakap dengan Allah secara langsung tanpa perantara. Lalu timbullah keinginan Nabi Musa alaihissalam untuk melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala sendiri. Dan bagaimanakah Allah Ta'ala menjawab permintaan Nabi Musa? Apa yang telah terjadi setelahnya? Dikisahkan di dalam Al-Quran, Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu secara langsung, dan permintaannya untuk melihat wajah Allah dan berbicara dengannya secara langsung pun ditolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa tidak seorang pun manusia mampu melihat wujudnya kecuali setelah kematian. Tapi Allah masih memberikan Nabi Musa alaihissalam satu keistimewaan. Diangkatnya Nabi Musa sebagai utusannya dan diberinya wahyu berupa kitab yang kelak menjadi kitab suci. Banyak ulama menyatakan bahwa permintaan Nabi Musa alaihissalam untuk melihat wujud Allah adalah mustahil. Namun keinginan Nabi Musa alaihissalam untuk melihat sosok Tuhannya bukanlah karena beliau merasa ragu, namun untuk memperkuat iman dan juga takwanya. Kisah ini dengan jelas tertulis pada Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 143 yang berbunyi, "Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, 'Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau.' Lalu Allah berfirman, 'Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebaik sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku.' Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, 'Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman.'" Ibnu Katsir menafsirkan kisah ini bahwa melihat sosok Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang sangat mustahil, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Namun tafsir ini masih terbilang lemah karena masih banyak hadis-hadis mutawatir dari Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa orang-orang mukmin dapat melihat Allah di akhirat nanti. Seperti pada tafsir potongan bait ayat suci Al-Quran berikut ini, wajah-wajah atau orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Namun saat itu Nabi Musa lupa diri, dirinya sudah kepalang rindu dengan Tuhannya,
cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala membuat dia meminta suatu hal yang tidak mungkin, tidak seharusnya dan tidak sepantasnya manusia di muka bumi ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk menampakkan sedikit saja sudah membuat suatu gunung hancur berkeping-keping menjadi debu. Apa yang bisa manusia lakukan? Ya hanya seperti pasir dihadapkan Zat Maha Suci. Sehancurnya gunung itu pun Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan. Beliau bahkan tidak bisa menyifati kejadian tersebut. Belum lagi melihat sosok Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Maka setelah sadarkan diri, Nabi Musa meminta pengampunan kepada Allah. Dalam hadis Nabi yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, beliau berkata, lantas gunung tersebut hancur luluh lantam menjadi abu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Dari kisah ini, semoga kita belajar bahwa betapa maha besar dan maha suci Allah dengan segala kebesarannya. Melihat Allah di dunia tidak mungkin terrealisasikan kepada siapapun, tidak orang mukmin maupun kafir. Diriwayatkan Muslim 169 di sahihnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di hari ketika memperingatkan orang-orang keluarnya Dajjal, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu dapat melihat Tuhannya Azza wa Jalla sampai meninggal dunia. Musa alaihissalam telah meminta untuk melihat Allah Ta'ala, akan tetapi Allah tidak mengabulkan hal itu, dan Allah Ta'ala berfirman, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuanku, nampakkanlah diri engkau kepada aku, agar aku dapat melihat kepada engkau. Lalu Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala tuannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Siapa yang mengaku dia melihat Allah di dunia, maka dia telah menyangka lebih baik dari Musa alaihissalam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah mengatakan, telah ada ketetapan dengan nas Quran bahwa Musa alaihissalam dikatakan kepadanya, engkau tidak akan bisa melihatku, bahwa melihat Allah itu lebih agung dibandingkan dengan menurunkan kitab dari langit. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata. Quran Surat An-Nisa ayat 153. Kalau ada salah seorang manusia melihatnya, maka dia menyangka lebih agung dibanding dengan Musa bin Imran. Pengakuannya lebih agung daripada pengakuan orang yang mengaku Allah telah menurunkan kitab dari langit. Selesai dari Majmu' Fatawa 336. Beliau juga mengatakan, semua orang yang mengaku melihat Tuhannya dengan kedua matanya sebelum mati, maka pengakuannya itu batil menurut kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena mereka semua sepakat bahwa tidak seorang pun dari kalangan orang mukmin tidak mungkin melihat Allah dengan kedua mata kepalanya sampai dia meninggal dunia. Selesai dari Majmu' Fatawa 389. Dan beliau menjelaskan bahwa perbedaan yang ada adalah khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Maka beliau berkata, para imam umat Islam telah sepakat bahwa tidak ada seorang pun dari kalangan umat Islam dapat melihat Allah dengan kedua matanya di dunia. Mereka semua tidak berselisih kecuali pada Nabi Muhammad SAW secara khusus. Padahal mayoritas jumhur, para imam, tidak ada yang melihat dengan kedua matanya di dunia. Hal ini yang ditunjukkan Ashar Soheh dan tetap dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para imam umat Islam. Selesai dari Majmu' Fatawa 335. Apakah malaikat bisa melihat Allah? Tidak terdapat petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan bahwa Jibril alaihissalam atau malaikat lainnya telah melihat Allah Ta'ala. Sebagaimana yang diketahui, ini adalah perkara gaib yang tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dalil. Dalam hadis Mi'raj, Jibril alaihissalam naik bersama Nabi Muhammad SAW hingga terdengar goresan pena. Namun tidak ada petunjuk jelas bahwa salah satunya dari keduanya melihat Allah Azza wa Jalla di tempat tersebut. Rasulullah SAW bersabda, kemudian aku melewati Ibrahim, lalu dia berkata, selamat datang kepada Nabi yang soleh dan anak soleh. Aku berkata, siapa dia? Dia berkata, ini adalah Ibrahim alaihissalam. Ibnu Syihab berkata, saya dikabarkan oleh Ibnu Has bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an dan Abu Habah al-Ansari berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, kemudian aku diangkat hingga aku tiba di tempat. Aku dapat mendengar goresan pena.
Ibnu Hazm dan Anas bin Malik berkata, Nabi SAW bersabda, Allah telah mewajibkan kepada umatku 50 waktu sholat. Lalu aku kembali dan mendapati Nabi Musa. Hadis riwayat Bukhari nomor 349 dan Muslim nomor 263. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah melihat ini. Di antara mereka ada yang menetapkannya, tapi ada pula yang menolaknya. Ibnu Hajar al-Haythami rahimahumullah pernah ditanya, apakah malaikat melihat Allah Ta'ala? Beliau menjawab, Syaizuddin bin Abdus Salam menyebutkan bahwa mereka tidak melihatnya. Lalu dia memberikan dalil panjang lebar, dan pendapatnya ini diikuti oleh sejumlah orang. Namun pendapatnya dibantah oleh Imam Ahlussunnah, Syekh Abu Hasan al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa mereka melihatnya. Beliau menyatakan hal tersebut dalam kitabnya Al-Ibana fi Usul Ad-Diyanah. Pendapatannya ini diikuti oleh Al-Baihaqi dan diriwayatkan dalam sanadnya dari Abdullah bin Amr bin As dan dari sahabat lainnya. Juga berpendapat demikian Ibnu Qayyim dan Jalal Al-Bulqini. Adapun dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Hakim, sesungguhnya Jibril tidak melihat Tuhannya sama sekali sebelum sujudnya Nabi SAW di hadapan Robnya dalam peristiwa itu. Hal itu tidak harus bahwa dia tidak melihatnya sesudahnya, atau tidak mesti malaikat lainnya tidak melihatnya. Pendapat bahwa yang melihatnya hanya khusus malaikat Jibril adalah gugur. Al-Fatawa Al-Hadisiyah halaman 153. Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya, apakah para malaikat dapat melihat Tuhan mereka di dunia, ataukah mereka diberikan wahyu dari balik tabir? Beliau menjawab, Wallahu a'lam. Syekh Abdurrahman Al-Bara hafizahullah pernah ditanya, terdapat dalil yang kuat bahwa malaikat tidak melihat Tuhannya, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Ghafir. Malaikat-malaikat yang memikul aras dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih, memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya, serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Ghafir ayat 7. Di dalam Quran Surat Ghafir, kalimat yu'minun boleh jadi mengandung makna ini, tidak melihat. Apakah ini benar? Beliau menjawab, Alhamdulillah, firman Allah Ta'ala, malaikat pembawa arsy dan malaikat yang mengelilingi arsy beriman kepadanya, tidak harus bermakna bahwa mereka tidak melihatnya, atau tidak sebagian dari mereka melihatnya. Sebagaimana melihat tidak menafikan keimanan, demikian juga diajak berbicara oleh Allah. Ibrahim alaihissalam, bagaimana Allah menghidupkan orang mati, maka bertambahlah keimanannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dan ingatlah, ketika Ibrahim berkata, Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Dan Musa alaihissalam diajak berbicara oleh Allah dari balik tabir. Namun hal itu tidak menafikan keimanannya. Kesimpulannya, tidak saling menafikan antara iman dan melihat. Hal itu diperkuat dengan permintaan Nabi Musa alaihissalam kepada Tuhannya agar dia dapat melihatnya, agar bertambah keimanannya. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada Engkau. Ya, yang tidak dapat digabung dengan melihat adalah beriman dengan yang gaib bagi objek yang dilihat. Pembawa arsy dan malaikat yang berada di sekitarnya mungkin bagi mereka untuk melihat Allah Ta'ala, sehingga mereka meraih derajat keyakinan tertinggi. Demikian pula orang-orang beriman di hari kiamat, jika mereka telah melihat Tuhannya, maka mereka berpindah dari ilmu yakin ke ainul yakin. Karena jika mereka telah melihatnya, maka mereka beriman kepada Allah dengan iman persaksian, dan mata mereka telah puas melihatnya dan merasakan kenikmatan dengan melihatnya serta mendengar firman-Nya. Allah Ta'ala berfirman, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Kami mohon kepada Allah Ta'ala kenikmatan melihat wajahnya yang mulia. Wallahu alam. Di dalam fatwa Al-Islam Al-Yaum, kesimpulannya adalah bahwa ini merupakan perkara gaib yang tidak dapat ditetapkan dan ditiadakan kecuali dengan dalil. Yang benar adalah bersifat abstain dalam masalah ini. Lantas bagaimana menurut saudara kita yang meyakini Alkitab? Adakah Allah dijelaskan di dalam Alkitab? Dan pernahkah orang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Alkitab? Alkitab mengatakan bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18
kecuali Yesus Kristus. Dalam Keluaran 33 ayat 20, Allah menyatakan, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Namun ayat Alkitab ini sepertinya bertentangan dengan bagian Alkitab lainnya yang menggambarkan orang telah melihat Allah. Misalnya, di Keluaran 33 ayat 19-23 menggambarkan Musa berbicara kepada Allah muka dengan muka. Bagaimana mungkin Musa berbicara dengan Allah muka dengan muka kalau tidak seorang pun dapat melihat wajah Allah dan tetap hidup? Dalam ayat ini, kalimat muka dengan muka adalah kalimat figuratif yang mengindikasikan mereka berada dalam level persekutuan yang amat dekat. Allah dan Musa berbicara seolah-olah mereka itu dua orang manusia yang bercakap-cakap secara akrab. Dalam Kejadian 32 ayat 30, Yakub melihat Allah menamakan diri sebagai seorang malaikat. Dia tidak betul-betul melihat Allah. Orang tua Simson ketakutan ketika mereka menyadari bahwa mereka telah melihat Allah, atau Hakim-Hakim 33 ayat 22. Namun mereka hanya melihat dia dalam penamakannya sebagai seorang malaikat. Yesus adalah Allah dalam wujud manusia, Yohanes 1 ayat 14. Sehingga ketika orang-orang melihatnya, mereka melihat Allah. Jadi, ya, Allah dapat dilihat dan banyak orang telah melihat Allah. Tapi itu menurut Alkitab, bahwa sebenarnya Yesus tidak pernah mengklaim bahwa dirinya adalah Allah. Pada saat bersamaan, tidak seorang pun pernah melihat Allah dengan segala kemuliaannya. Dalam kondisi kita sebagai manusia berdosa, jika Allah benar-benar menyatakan diri kepada kita secara utuh, maka kita akan habis binasa. Karena itu, Allah menutup dirinya dan menampakkan diri dalam rupa yang dapat kita lihat. Namun demikian, ada di dalam Kejadian 33 ayat 20. Ini tidak sama dengan melihat Allah dalam segala kemuliaan dan kekudusannya. Orang-orang mendapat penglihatan tentang Allah, gambar Allah, dan penampakan diri Allah. Namun tidak seorang pun pernah melihat Allah dalam kesempurnaannya. Kejadian 33 ayat 20. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.